lagi di podcastnya IPM Muncul yang kece abis, Pukis. Hari ini kita mau ngebahas soal insecure sebagai tema pertama di episode pertama kita. Nah, sebenarnya aku nih juga lumayan kaget ya, karena kemarin waktu voting Instagram tuh ternyata banyak banget yang minta untuk topik ini dibahas. Jadi, bisa dibilang para siswa Mucil itu lagi mengalami insecure di masa sekarang. Jadi ini termasuk topik yang lagi happening banget nih. Nah, sebelum kita membicarakan tentang insecure lebih lanjut, aku mau memperkenalkan tentang pemateri kita yang kece abis dulu ini. Oke, halo semuanya, salam kenal, aku Elisha dari kelas 8C Bahasa. Kalian bisa panggil aku Lisha untuk panggilan akrabnya. Hari ini aku bakal jadi pemateri pada episode pertama Pukis, yaitu tentang topik insecure, dan selamat menikmati. Oke, terima kasih Mbak Lisha untuk perkenalannya. Nah, untuk yang pertama ini aku mau tanya dulu nih sama Lisha. Menurut kamu insecure itu apa sih, Syah? Insecure itu menurut aku adalah perasaan tidak percaya diri terhadap diri sendiri gitu loh lah. Jadi kita ngerasa nggak pede dengan apa yang kita punya, terus kita sering gelisah, ngebandingin diri kita dengan yang lain, terus sering ngerasa nggak aman. Itu biasanya disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Nah, kalau kamu sendiri nih, pernah nggak insecure tuh? Sering. Aku sering insecure tiap malam sampai nggak bisa tidur gitu. Sukanya ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Kenapa sih hidup aku tuh nggak bisa kayak mereka yang kayaknya ketawa terus gitu kan. Bahagia mulu Iya, gitu ya. terus udah cakep, udah cantik gitu kan. Jadi, Perfect hidupnya. iya benar. Nah, biasanya kamu insecure tuh karena apa tuh? Yang kamu insecure itu? Apa ya? Ada banyak sebenarnya. Cuman salah satunya ini aku suka nggak pede kalau di kamera gitu. Jadi kalau misal di foto tuh masih selalu mati gaya, terus ujungnya kesel sendiri karena di muka kayak nggak bisa Diajak kerja pas sama gitu loh. gitu ya. Jadinya jadi kayak aib gitu. Nah, kalau untuk akibatnya nih yang paling parah menurut kamu apa sih di diri kamu kalau kamu insecure tuh? Ya itu tadi, jadi nggak fokus, terus overthinking tiap hari, diajak ngomong malah jadi melenceng kemana-mana gitu. Parah juga ya ternyata. Terus kalau misal kan kita tahu nih insecure tuh kompleks banget guys, dan Iya. akibatnya juga ternyata mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, penyebab terbesar dari insecure kamu itu biasanya apa? Apakah karena orang lain atau karena diri kamu sendiri atau otaknya yang sedang berperang? Dua-duanya lah. Jadi kalau kita ngelihatnya ada gerombolan orang cakep ini, nanti pikiran kita tuh malah jadi kayak kemana-mana. Kita malah ngebandingin diri kita sendiri gitu. Jadinya kita malah minder gitu. Oh, paham ya, jadi kayak Iya, bisa kita layak nggak sih di antara mereka bener. gitu kan ya? Iya. Nah, kalau udah ketemu penyebab terbesar, terus akibatnya, terus habis itu sesusah apa rasanya insecure, cara mengatasinya gimana nih untuk Lisha? Cara mengatasinya itu ya dari diri kita sendiri. Jadi walaupun kita kemana-mana sampai ke ujung dunia minta pengakuan kita nih cakep atau cantik gitu, gak bakal mempan. Karena yang kita butuhkan ya dari diri kita sendiri. Menerima gitu. Iya, kita harus menerima diri sendiri. Dan kalau belum self love ya gak bisa gitu. Kalau self love sama kita untuk percaya diri sendiri, berdamai sama diri sendiri kan tentu nggak bisa langsung instan aja gitu dong. Iya. Ada nggak tuh support sistemnya, kayak pendukungnya gitu biar kita makin percaya nih sama diri kita sendiri? Ada nih, aku pernah baca di IG itu kan pasti ada kayak lewat kutipan-kutipan gitu kan. Nah ini aku dapetin dari salah satu anggota boyband NCT 127 yaitu Janisu. Aduh, biasa. Dia pacarnya Lala ya. Amin. No. Dia pernah bilang, katanya kalau ada yang toksik tentang penampilanmu, jangan rubah penampilanmu, tapi rubah orang-orang di sekitarmu. Buat dirimu ada di lingkungan yang positif yang menerima kamu. Jadi kata-kata orang itu nggak usah didengerin. Jadi kalau kita udah ngerasa lingkungan kita ini tuh toksik, kita menjauh aja. Kita jauhi, tapi jangan dibenci, gitu. Oh, jadi kita harus seimbang gitu ya. Jadi nggak boleh Iya. membenci. Kan biasanya tuh ada tuh orang-orang yang menurut aku tuh rese gitu ya, kayak Ya, dia ngomentarin fisik atau ngomentarin kenapa nilaimu nggak sebagus itu, padahal kayak kata kamu itu orang itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi kadang tuh aku sering ke bawah sebel gitu loh, kayak dendam banget, kayak kamu diem dong gitu. But anyways, ngomongin soal
support system, aku juga pernah di titik insecure dan aku punya support system yang aku mau ceritain ke kalian nih. Jadi suatu hari itu aku lagi habis nangis malam-malam, terus paginya tuh subuh-subuh itu ya, Christian Yung live di Instagram. He is a part of TPR. Terus dia bilang, kamu nggak berhak untuk mencintai idola kamu sebelum kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi dia bikin batasan antara dia dan penggemarnya. Jadi penggemarnya tuh nggak boleh ngefans dia kalau belum bisa menerima dirinya sendiri. Biar itu tuh apa ya istilahnya, pengaruhnya tuh biar nanti nggak overlove ke dia gitu loh. Jadi tetap mencintai diri sendiri. That's why I love him as much as I love myself. Asik. Aduh, cakep banget. Iya Lala. Jangan gitu dong, salting guys. Oke, back to topic nih ya. Oke. Dampak positif dari insecure tuh ada nggak sih? Ada. Gimana tuh? Kalau kita bisa ambil hikmahnya, itu tuh pasti ada lah. Dampak positifnya itu kita bisa belajar membangun kembali kepercayaan diri kita yang sempat hilang ini. Terus Lebih kuat kita lagi gitu maksimalkan ya. lagi, iya. Tapi jangan terlalu jangan terlalu pede gitu kan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Benar. Jadi insecure ini juga bisa menjadi dorongan untuk diri sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi, guys. Benar. Nah, akhirnya nih kesimpulannya apa nih, Kak? Kesimpulannya itu kalau misal ada yang komentarin hidup kita, komentarin fisik kita, apapun tentang kita yang nggak enak untuk dibaca, didengar, itu kita biarin aja lah. Karena biasanya mereka yang kayak gitu tuh, mereka iri sama apa yang kita punya gitu. Oh, mau bikin kita ngedown gitu ya istilahnya. Buat kita insecure. Jadi kita tuh harus ngebangun tinggi-tinggi tembok bodoh amat gitu. Anggap aja kita Bener. artis kan, banyak hatersnya gitu. Karena emang omongan orang tuh berpengaruh itu gitu ya. Iya. Jadi kan harus be yourself gitu, nggak usah dengerin apa kata orang kan. Bener, kita tuh Iya. kadang perlu egois untuk menjadi diri kita sendiri dan menempatkan diri kita di titik aman nih, biar Iya. kita nggak ke disturb sama orang-orang yang Bener. iri atau yang emang nggak ada kerjaan aja sih hidup gitu ya. Tapi kita nggak boleh nih jadiin kekurangan orang lain sebagai patokan untuk mengatasi cara kita, mengatasi agar kita nggak insecure gitu. Karena itu nggak boleh. Oh, jadi gini guys, kita nggak boleh memandang orang lain terlalu tinggi karena bisa insecure, tapi kita juga nggak boleh ngelihat kelemahan orang lain gitu. Iya, kita nggak boleh ngerendahin juga gitu. Agak kompleks ya ini. Iya, jadi kayak serba salah gitu. Udah salah bener. Emang dari awal harusnya tidak ada insecure guys. Iya. Tapi sebagai manusia yang apalagi Tidak kalau sempurna, lagi ya kan? libur kan biasanya memperhatiin Iya, penampilan gitu ya, kan pasti punya insecure. Biasalah remaja-remaja sekarang kan naksir gitu. Aduh, Mas terus Kras lewat. aduh iya. Terus di foto-foto aku udah cantik Nggak, belum, nggak, aku udah nggak. cakep belum. Gak guys, kita harus belajar dulu yang pinter, jadi dokter, baru pacaran setelah nikah aja guys. Ini bahas apa sih? maaf back to topic Jadi lah. sebenarnya guys, kalau menurut aku dan Lisha nih, insecure itu juga boleh loh untuk dirasakan sama manusia untuk mendorong diri agar jadi lebih baik lagi nantinya. Betul. Karena emang semua yang diambil hikmahnya tuh sebenarnya ada hikmah baiknya gitu loh. Sesuai kata Allah tuh, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan itu cukup menjadi bukti untuk kita istilahnya pede dengan apa yang kita punya, karena kalaupun kita pasrah dengan keadaan tuh nggak akan ada yang berubah gitu loh, karena Allah juga nggak akan merubah kalau kita nggak mau gitu. Masya Allah Ukti. Aduh, caem banget gue. Mungkin sampai sini aja kali ya, Syah. Iya Tentang benar. insecure ini. Sebenarnya podcast soal insecure ini guys, nggak membuat kamu, maksudnya kita nggak mau ngejelasin cara mengatasi insecure, cuman kita mau ngejelasin aja gimana caranya mengarahkan insecure ke arah yang positif, yaitu Betul. sebagai motivasi diri gitu ya. Ya benar. Nah, udah gitu aja mungkin sefruit topik tentang insecure hari ini. Iya. Terima kasih untuk yang udah mendengarkan. But anyways, kita juga ingin membuka apa ya, manifest kali ya bahasanya. Untuk kalian yang mau ngirim cerita, curhat, anonim di Instagram itu boleh banget, mau pakai second account, first account, atau third account. Pokoknya rahasia kalian aman. Dan sebagai anonim, kalian juga bisa cerita apa aja yang jelas tanpa sara dan pornografi ya. Ya, tapi jangan lupa untuk memilah mana yang berhak diceritakan sama yang nggak berhak untuk diceritakan.
Siapa tahu cerita kalian nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya, atau juga mungkin bisa menjadi pelajaran juga yang bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin segitu aja kali ya. Iya, gitu Untuk aja. hari ini, thank you banget guys untuk kalian yang udah dengerin That's Cool. Jangan lupa follow ya. Bye. Dadah. Assalamualaikum.